Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kana 'afuwan ghafura. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita awali hari kita dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir dengan asma dan sifatnya yang agung, bersyukur atas segala apa yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan dan limpahkan dalam hidup kita. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya. Allah senantiasa membimbing kita di atas siratul mustaqim hingga akhir hayat kita. Amin. Salawat dan salam semoga selalu teriring dan tercurah kepada suri teladan hidup kita sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mencintainya melebihi cinta kita kepada siapapun, memperbanyak salawat kepadanya, mengikuti petunjuknya dalam kehidupan kita agar kita memperoleh syafaat dan pertolongannya di hari kemudian. Syafaat ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala agar hisab kita dimudahkan, dan syafaat ketika kita melewati sirat, jembatan penghubung yang Allah letakkan di atas neraka jahanam, sehingga dengan syafaat dan pertolongan Rasulullah SAW kita selamat di atas sirat hingga sampai di penghujung jembatan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul telah menunggu kita di sana untuk memberikan syafaat dan pertolongannya. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama baginda Rasul yang mulia di dalam surganya. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada subuh hari ini terkait dengan bagaimana seharusnya kita menjaga lisan kita agar setiap ucapan yang lahir dari lisan kita tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Karena bagian penting daripada menjaga adab dan akhlak itu terletak bagaimana cara kita menjaga dan mengendalikan lisan kita. Kunci utama untuk meraih keselamatan hidup adalah tergantung bagaimana kita menjaga setiap ucapan yang keluar dari lisan kita. Dalam ungkapan orang Arab disebutkan salamatul insan syukran fi hifdzil lisan. Kunci keselamatan seseorang itu tergantung kepandaian dan kelihayannya di dalam menjaga lisan. Maka salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tips untuk menjaga diri dari kebinasaan. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, man najah?
"Ya Rasulullah, apa kunci keselamatan?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amlik alaika lisanak." Kendalikan lisanmu. Jaga lisanmu. Sebagaimana juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Amsik alaika lisanak." Beliau bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kendalikan lisanmu, jaga tutur katamu, karena setiap apa yang terucap dari lisan kita akan menentukan baik buruknya kehidupan kita. Lisan kita itu adalah cerminan dari hati kita. Maka orang yang beriman, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, orang yang beriman itu, orang yang berakal itu bisa menempatkan lisannya di belakang hatinya. Sebaliknya orang yang tidak berakal, dia menempatkan lisannya di depan hatinya. Orang yang beriman itu setiap dia mengucapkan sesuatu, dia pikirkan dulu. Dia posisikan lisannya di belakang akalnya. Dia pikirkan dulu, dia renungkan dulu. Jika apa yang hendak dia ucapkan itu bermanfaat, jika apa yang hendak dia ucapkan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang membawa maslahat, maka dia akan menyampaikan ucapan itu. Tapi sebaliknya, jika apa yang dia katakan itu mengandung keburukan, madarat, dosa, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, maka dia tahan lisannya. Karena banyak orang yang menyesal lantaran dia tidak mampu menjaga lisannya. Lantaran ucapan yang tidak mampu dia tarik kembali. Ucapan yang sudah terlanjur dia ucapkan, namun dia tidak bisa menarik kembali ucapannya. Maka menahan diri untuk tidak mengucapkan sesuatu yang buruk itu lebih baik dan lebih ringan daripada menarik diri dari ucapan yang telah kita ucapkan. Ucapan yang menyakiti hati orang lain, ucapan yang menyakiti perasaan tetangga, keluarga, teman, saudara. Satu ucapan saja yang keluar dari lisan kita yang tidak mampu kita jaga dengan baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menyebabkan kita terjerumus ke dalam api neraka jahanam. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazilu biha fin nari 70 kharifah. Ada orang yang mengucapkan satu kata saja, yang kata itu mengandung dosa, yang dia anggap remeh ucapan itu, yang dia anggap ucapan itu mungkin tidak mengapalah. Tapi satu ucapan yang buruk saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan dia tergelincir ke dalam neraka jahanam selama 70 tahun. Hanya karena satu ucapan. 70 tahun dia tergelincir ke dalam neraka. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yazillu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Dengan satu ucapan itu menyebabkan dia terjatuh ke dalam neraka jahanam sejauh perjalanan ujung barat sampai ujung timur bumi. Hanya satu ucapan. Maka penting kita menjaga lisan kita dan kita arahkan supaya lisan kita melahirkan ucapan-ucapan yang membawa maslahat dan manfaat bagi kehidupan kita. Kita baca Quran, kita biasakan lisan kita basah dengan kalimat-kalimat thayyibah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman,
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada ucapan yang lebih baik daripada kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dalam rangka berdakwah di jalan Allah. Dakwah itu esensinya dua, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dia menyuruh dan mengajak orang lain untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan melarang orang lain dari segala macam bentuk keburukan. Itu adalah ucapan yang terbaik kata Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap yang kita ucapkan akan ada catatannya dan akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap yang terucap dari lisan kita, yang kecil maupun yang besar, akan ada catatannya. Allah mengirimkan malaikat yang selalu hadir, raqib atid, untuk mencatat setiap apa yang kita ucapkan. Tidak ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita ucapkan berupa kebaikan, maka akan ada catatan pahalanya. Akan ada balasan kebaikannya. Sekecil apapun keburukan yang kita ucapkan, akan ada balasan dosanya. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarrah syarran yarah. Tidak ada yang luput, semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisan ini merupakan cerminan akhlak dan adab dalam diri seseorang. Orang itu tidak hanya dilihat dari hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala semata, tapi juga dilihat bagaimana dia berinteraksi dengan sesama. Tidak hanya baik hablum minallahnya, tapi juga baik hablum minan nas. Bahkan ada seorang ahli ibadah yang divonis oleh Nabi SAW dia masuk neraka, padahal dia ahli ibadah. Kenapa Nabi memvonis dia ahli neraka? Lantaran dia tidak mampu menjaga lisan. Maka ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, sebagaimana dikisahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya Rasulullah, inna fulana tasumun nahar wa taqumul lail. Ya Rasulullah, ada seorang wanita, ada seorang perempuan, dia rajin berpuasa di siang hari. Puasa sunnah dia kerjakan, yang wajib apalagi. Wa taqumul lail, di malam hari dia rajin bangun untuk salat malam. Nah, itu kan kebaikan yang luar biasa. Itu adalah sebuah kesolehan yang luar biasa. Puasa sunnah dia rutin mengerjakannya, salat malamnya dia tidak pernah dia tinggalkan. Wahya sayyiatul khuluq, tapi dia memiliki akhlak yang buruk. Dia memiliki perangai yang buruk. Tu'dhi jiranaha bilisaniha. Dia suka nyakitin tetangganya dengan lisannya. Mungkin dia bully tetangganya, dia remehkan tetangganya, dia caci maki tetangganya, dia gibah, dia fitnah, dia gunjing. Tapi dia rajin puasanya, dia rajin salatnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha, hiya min ahlin nar. Ketahuilah, tidak ada kebaikan dalam diri wanita ini, dan dia calon penghuni neraka. Sekalipun dia rajin salatnya, dia rajin puasanya, dia punya hubungan yang baik dengan Allah, hablum minallahnya hebat. Tapi hablum minan nas, dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia. Pertanyaannya,
dia punya pahala salat yang banyak, dia punya pahala puasa yang banyak. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa dia divonis neraka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemana pahala salatnya? Kemana pahala puasanya? Kemana pahala sedekahnya? Habis, Pak. Tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki value di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabatnya, beliau bertanya, "Atadaruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat menjawab, "Al-muflisu minna man la dirham lahu wa la mata'." Dalam paradigma para sahabat, orang yang bangkrut itu, orang yang rugi itu adalah orang yang tidak punya uang dan orang yang tidak punya harta. Orang kismin. Itu orang yang bangkrut, perspektif para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menampik, lalu beliau mengatakan, bukan itu orang yang bangkrut. Innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyam. Orang yang bangkrut dari umatku, Nabi mengatakan ummati, umatku, berarti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkrut dia. Kalau bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukan bangkrut lagi, tapi dia celaka, dia binasa. Tapi ada orang-orang dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi orang-orang yang bangkrut. Siapa dia? Orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala saat dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian dengan penuh percaya diri karena dia membawa pahala salat yang banyak. Dia membawa pahala puasa yang banyak. Dia membawa pahala sedekah yang banyak. Dia datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala membawa pahala amal kebaikan yang banyak semasa hidupnya. Karena dia rajin salatnya, dia rajin puasanya, dia rajin sedekahnya. Wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi semasa dia hidup, rupanya dia pernah mencaci maki orang lain. Dia pernah mencela orang lain dengan lisannya yang tidak mampu dia jaga dengan baik. Wa daraba hadza, semasa hidupnya dia pernah memukul orang lain. Wa akhadha mala hadza, pernah mengambil harta orang lain. Wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah orang lain. Wa qadhafa hadza, pernah menuduh orang lain, pernah memfitnah orang lain. Jadi orang yang bangkrut versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang banyak ibadahnya dan dia membawa pahala ibadah yang banyak itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namun di sisi yang lain dia banyak kezalimannya. Dia mencaci maki orang lain, dia menggunjing orang lain, dia memfitnah orang lain, dia mengambil hartanya, dia memukulnya, dia menumpahkan darahnya, dan berbagai macam kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain. Jadi baik hubungannya dengan Allah, tapi buruk hubungannya dengan sesama. Kemana pahala kebaikannya tadi? Fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Pahala salatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi di dalam kehidupannya, sesuai dengan kadar kezalimannya. Ya, kalau yang dia zalimi satu orang, kalau dia zalim hanya sekali dua kali, mungkin lebih ringan. Tapi kalau dia zalimi 10 orang, dia zalimi satu komplek manusia, dia zalimi orang satu negara misalnya,
bangkrut, Pak. Maka kebaikan-kebaikannya tadi diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi semasa hidupnya. Sampai pahala salat, pahala puasa, pahala sedekahnya tadi menjadi habis, tidak tersisa. Sementara masih ada orang-orang yang belum mendapatkan haknya. Ada orang-orang yang belum mendapatkan transfer pahala dari orang tadi. Maka bagaimana keadaannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma 'alaihi." Kalau kebaikannya menjadi habis sebelum terbayar lunaskan kepada seluruh manusia yang pernah dia zalimi dalam kehidupannya, ukhidha min khatayahu faturihat ilaihi thumma turiha finnar. Maka dosa orang-orang yang pernah dia zalimi itu ditransfer kepadanya, ditimpakan kepadanya, lalu dia dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Jadi orang yang bangkrut itu dia bawa pahala ibadah yang banyak di hadapan Allah, namun dia juga membawa dosa kezaliman yang dia kerjakan kepada orang lain. Pahala kebaikannya ditransfer kepada orang-orang yang pernah dia zalimi sampai habis pahalanya, sementara masih banyak orang yang dia zalimi yang belum mendapatkan transfer kebaikan darinya, maka keburukan orang-orang yang pernah dia zalimi dilimpahkan kepadanya. Sudah pahala kebaikannya habis, keburukan orang pula ditransfer kepadanya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Maka sungguh sangat bangkrut orang yang seperti ini. Maka jangan pernah bangga dan terlalu percaya diri dengan kebaikan yang kita kerjakan, dengan ibadah yang kita kerjakan, sementara kita tidak membangun hubungan dan interaksi yang baik dengan sesama kita. Itu penting. Menjaga akhlak itu penting. Akhlak terbesar ada pada lisan, ada pada hati. Bagaimana menjaga hati kita agar dijauhkan dari segala macam penyakit hati. Tidak dendam kepada orang lain, tidak hasad kepada orang lain. Bagaimana kita menjaga lisan kita dengan baik, tidak menggunjing, tidak memfitnah, tidak mengadu domba. Karena puncak dalam agama itu adalah akhlak. Orang kalau imannya baik, kalau ibadahnya baik, pasti akan melahirkan akhlak yang baik. Dalam surat Ibrahim ayat 24, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kehidupan seseorang yang memiliki iman, ibadah dan akhlak yang baik itu seperti sebuah pohon. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Tidakkah engkau melihat, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan. Allah membuat sebuah analogi yang bisa kita renungkan. Kalimah thayyibah, kalimat yang baik itu kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Kalimat yang baik maksudnya dalam ayat ini adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, yang merupakan fondasi keimanan seseorang. Kalau orang itu memiliki tauhid dan keimanan yang baik yang tertanam kuat di dalam hatinya, maka dia seperti sebuah pohon yang baik, kata Allah. Bagaimana karakteristik pohon yang baik itu? Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Pohon yang baik itu adalah pohon yang akarnya menancap kokoh ke dalam tanah dan pohonnya menjulang tinggi ke atas langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Dan pohon itu menghasilkan buah setiap saat atas izin Allah. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi manusia agar manusia berfikir, agar manusia merenungkan, agar manusia mengambil pelajaran. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, pohon apa yang Allah maksud dalam ayat ini? Para sahabat sebagian menjawab, ini pohon yang ada di surga.
dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan pohon yang dimaksud dalam ayat ini adalah pohon kurma. Pohon kurma. Pohon kurma itu kalau kita perhatikan, orang Arab kalau nanam kurma itu dia gali dulu lubang di padang pasir itu sedalam 1 hingga 2 meter. Digali 1 hingga 2 meter padang pasir itu digali, lalu dimasukkan biji kurma. Setelah biji kurma itu dimasukkan, setelah benihnya dimasukkan, tidak langsung ditutup dengan pasir, Pak, tapi ditutup dengan batu. Ditutup dengan batu, sehingga sulit bagi kurma itu untuk menumbuhkan tunas ke atas. Kenapa? Karena terhalang oleh batu yang sangat kuat. Karena sulit tumbuh ke atas, sehingga dia menjadi kuat ke bawahnya. Akarnya terus menancap kuat ke bawah, sehingga akarnya menjadi benar-benar kuat. Ketika akarnya sudah kuat, maka barulah kemudian dia akan menumbuhkan tunasnya ke atas, bahkan mampu menghempaskan batu-batu yang ada di atasnya. Maka kalau kita perhatikan pohon kurma itu kuat. Mau hujan, angin, badai, padang pasir, dia kuat, kokoh. Pohonnya menjulang tinggi. Dan buah kurma itu tidak kenal musim. Setiap musim dia berbuah kurma. Kalau di sini ada pohon kurma nggak? Jarang ya. Kalau buahnya banyak, Pak, di Tanah Abang banyak. Tanah Abang buah kurma banyak, tapi pohonnya nggak ada. Luar biasa. Dan buah kurma itu manis atau kecut, Pak? Manis. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan penjelasan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa seorang muslim yang imannya baik, dia pasti ibadahnya juga baik, akhlaknya juga baik. Jadi pohon kurma itu ada akarnya, ada pohonnya, ada buahnya. Akarnya yang menancap kokoh ke dalam tanah, itulah iman. Itulah tauhid yang menancap kokoh di dalam hati kita. Kalau imannya sudah kuat, sudah kokoh di dalam hati kita, maka ibadahnya akan terus tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menjulang tinggi ke atas langit. Dan dia akan menghasilkan buah yang manis. Buah kurma. Buah itulah adalah akhlak. Jadi imannya kuat, ibadahnya bagus, akhlaknya terpuji. Akidah salimah, ibadah sahihah, akhlak karimah. Itulah cerminan seorang muslim yang Allah gambarkan di dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Jadi akhlak itu adalah puncaknya, Pak. Moral, etika itu puncak. Dan akhlak itu terletak bagaimana kita menjaga dan mengendalikan lisan kita. Maka orang yang beriman itu yang lahir dari lisannya adalah ucapan-ucapan yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengklaim dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka apa konsekuensi iman kita kepada Allah dan hari akhir? Falyakul khairan. Hendaklah ucapan yang lahir dari lisannya adalah ucapan-ucapan yang baik. Kalau kita tidak mampu mengucapkan kata-kata yang baik, maka lebih baik kita diam. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak baik, mengumpat, menggunjing, memfitnah, menggibah. Habis pahala kebaikan kita. Bangkrut kita nanti di hari kiamat. Kita tidak ingin, kita sudah capek, kita sudah ikhlas, kita sudah berusaha melakukan ibadah dengan baik untuk memperoleh pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun pada akhirnya pahala kita menjadi habis, hangus, lenyap tanpa sisa, tanpa bekas. Lantaran kita pernah menggunjing orang, memfitnah orang, mengadu domba.
Maka penyakit-penyakit lisan ini harus kita hindari supaya tidak menimbulkan penyesalan. Lisan ini memang tajam, lebih tajam dari pisau. Lisan yang tidak bertulang ini, tapi luar biasa tajam. Karena lisan ini bisa merusak hubungan seseorang, bisa merusak hubungan pertemanan, bahkan bisa merusak hubungan persaudaraan. Saya punya satu kisah, dan ini terjadi di masa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi antara dua sahabat yang mulia, Abu Dzar Al-Ghifari dengan sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhuma. Suatu kali ketika para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul musyawarah untuk merancang sebuah strategi perang melawan orang-orang kafir, maka kemudian tiba-tiba ketika sahabat Abu Dzar itu mengemukakan pendapatnya, dia mengemukakan ide-idenya, lalu kemudian bangun Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Bilal bin Rabah mengatakan, wahai Abu Dzar, saya tidak setuju dengan apa yang Anda sampaikan. Harusnya kita tidak begitu, harusnya kita begini dan begini. Secara spontan kemudian sahabat Abu Dzar berkata kepada Bilal bin Rabah, uskut ya bana sauda, sebaiknya kamu diam saja, wahai anak dari seorang wanita yang berkulit hitam. Karena Bilal bin Rabah itu berasal dari negara mana? Habasyah, tempat hijrah pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Utopia, Afrika. Kulitnya hitam, ibunya hitam. Maka secara spontan Abu Dzar mengatakan kepada sahabat Bilal bin Rabah, uskut ya bana sauda, diam engkau wahai anak perempuan yang berkulit hitam. Mendengar ucapan ini, kemudian Bilal bin Rabah merasa sakit hati, tidak terima. Apa kata Bilal? Saya akan laporkan ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dzar menyesali ucapannya, tapi ucapannya sudah terlanjur keluar dari lisannya. Ya, sahabat juga punya kekurangan, punya kelebihan, punya kesalahan juga. Termasuk sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, memang beliau sebelum masuk Islam itu punya sifat sedikit temperamen, dan itu sudah hilang ketika beliau masuk Islam dan berada di bawah bimbingan langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Bilal bin Rabah, Abu Dzar Al-Ghifari merasa menyesal dengan apa yang telah dia ucapkan kepada Bilal bin Rabah. Kemudian Bilal melaporkan ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul memanggil sahabat Abu Dzar, ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummi. Wahai Abu Dzar, apakah engkau menghina ibunya Bilal? Engkau mengatakan ibunya Bilal hitam, Bilal hitam. Apa kata Abu Dzar? Benar ya Rasulullah, saya mohon maaf, mintakan ampun untuk saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, temui Bilal, minta maaf kepadanya. Datang Abu Dzar menemui Bilal, minta maaf kepada Bilal. Namun rupanya Bilal belum terbuka hatinya untuk memaafkan saudaranya. Mungkin masih sakit hati Bilal. Datang lagi Abu Dzar minta maaf kedua kalinya kepada Bilal. Bilal belum berkenan membuka hatinya untuk memaafkan Abu Dzar. Sampai suatu hari kemudian Abu Dzar berinisiatif untuk menemui Bilal di tempat yang biasa dilalui oleh Bilal dari rumahnya menuju masjid untuk salat 5 waktu. Kemudian ketika Bilal datang dihadang oleh Abu Dzar. Lalu Abu Dzar meletakkan kepalanya di atas tanah. Abu Dzar meletakkan kepalanya di atas padang pasir. Sampai kemudian Abu Dzar mengatakan, wahai saudaraku, wahai Bilal, silahkan engkau menginjak kepalaku.
Aku rela kepala ini engkau injak asalkan engkau mau memaafkanku. Sampai begitu Pak, minta maaf. Apa yang dilakukan oleh Bilal? Dia angkat sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari, lalu dia peluk sahabat Abu Dzar. Lalu Bilal mengatakan, tidak pantas bagi saya untuk menginjak kepala yang selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya keduanya berdamai. Lantaran karena satu ucapan yang tidak mampu dijaga dengan baik dan menyinggung perasaan orang lain. Maka ada satu surat dalam Al-Quran yang oleh para ulama disebutkan, surat itu adalah suratul adab. Surat yang mencerminkan tentang pentingnya kita menjaga adab dan etika, pentingnya kita menjaga akhlak. Surat apa Pak? Surat apa Bu? Surat Al-Quran. Ya, surat Al-Quran, benar. Yang mana Pak? Kan ada 114 surat. Ada satu surat, surat urutan ke-49, juz 26, namanya surat Al-Hujurat. Para ulama mengatakan, termasuk diantaranya Syekhul Islam mengatakan suratul adab. Al-Hujurat itu adalah surat adab. Kenapa? Karena dari ayat pertama sampai terakhir surat itu berbicara tentang bagaimana kita menjaga akhlak dan adab. Dimulai dengan bagaimana kita menjaga akhlak dan adab kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian juga berbicara tentang bagaimana kita menjaga akhlak dan adab terhadap sesama manusia. Dalam ayat 11, dalam ayat 12, Allah memberikan warning kepada orang yang beriman. Ada hal-hal yang perlu kita hindari karena perkara-perkara itu berpotensi dapat merusak hubungan persaudaraan di antara kita. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Wahai orang-orang yang beriman, jadi yang Allah panggil adalah orang-orang yang beriman. Yang Allah peringatkan adalah orang-orang yang beriman. Jika engkau benar dengan keimananmu, maka di antara konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, la yaskhar qaumun min qaum. Janganlah menghina orang lain. Janganlah satu kelompok menghina kelompok yang lain. Janganlah satu komunitas menghina komunitas yang lain. Janganlah seseorang menghina orang lain. Sukhriyah, ini sesuatu yang harus kita hindari karena dapat merusak hubungan persaudaraan. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Pada ayat sebelum ayat 10 Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang beriman itu bersaudara. Maka perbaiki hubungan persaudaraan itu, jangan dirusak. Maka orang yang beriman itu harus bisa menjadi jarum yang merekatkan, jangan sampai dia menjadi gunting yang mengoyak-ngoyak persaudaraan. Maka yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah saling menghina, jangan saling mengejek, jangan saling meremehkan. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Jangan pula seorang wanita menghina wanita yang lainnya. Karena bisa jadi yang dihina, yang diejek itu lebih mulia daripada yang menghina dan yang mengejek. Wala talmizu anfusakum. Jangan saling membalas celaan. Kalau yang pertama tadi mengejek dan mencela orang lain, kalau yang kedua saling membalas ejekan dan celaan. Yang satu menghina, yang dihina membalas dengan hinaan yang sama kepada yang menghinanya. Jadi saling membalas hinaan dan celaan. Jangan. Nanti kamu akan bertikai kata Allah. Kamu akan bertengkar, akan bercerai-berai. Wala tanabazu bil alqab. Larangan yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, jangan memanggil temanmu dengan gelar atau panggilan yang tidak disukainya.
Lantaran Abu Dzar memanggil Bilal dengan panggilan yang tidak disukainya, hampir merusak hubungan persaudaraan di antara keduanya. Kemudian yang keempat, kata Allah pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12 dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi berprasangka buruk kepada orang lain. Kata Nabi, iyyakum wadh-dhanna fa inadh-dhanna akdzabul hadis. Jauhilah prasangka, karena prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Menyampaikan berita hanya berdasarkan asumsi semata, hanya berdasarkan katanya dan katanya, tanpa kita klarifikasi, tanpa tabayyun, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat yang sama pada ayat yang ke-6. Tanpa kita cross check kebenaran beritanya, tanpa kita tahu validitas beritanya, lalu kita sampaikan begitu saja hanya berdasarkan katanya dan katanya, maka kata Nabi SAW, itu adalah ucapan yang paling dusta. Kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditsa bikulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dikatakan berbohong kalau dia mengucapkan setiap apa yang dia dengar. Dia dengar berita sesuatu, langsung dia ceritakan, langsung dia sebarkan. Padahal dia nggak tahu, dia nggak tabayun, dia nggak klarifikasi beritanya benar atau tidak. Maka hati-hati menyampaikan berita hoax, berita fitnah dan seterusnya. Itu bahaya. Maka seorang mukmin itu harusnya dia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kenapa Allah jadikan kita dua telinga, satu mulut? Sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, innama ju'idat laka udhunani wa famun wahid litasma'a aktsara mimma tatakallamu bihi. Sesungguhnya Allah memberikan kepadamu dua telinga dan hanya satu mulut agar engkau lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jadi jauhi menyampaikan berita hanya berdasarkan asumsi, dzon, prasangka. Apalagi sampai kita berprasangka buruk kepada saudara kita. Itu akan merusak hubungan persaudaraan. Karena itu bagian daripada akhlak yang tidak terpuji. Inna ba'dadh dhanni itsm, karena kebanyakan dari prasangka itu dosa. Larangan yang kelima kata Allah, wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Dicari-cari kesalahannya untuk menjatuhkan kehormatannya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Yang keenam larangannya kata Allah Subhanahu wa taala, jangan menggunjing. Jangan gibah. Setiap kali gibah itu muncul, maka setiap itu pula hubungan persaudaraan itu akan rusak. Gibah itu kata Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Jijik kita harusnya membicarakan keburukan orang lain. Ketika kita ingin membicarakan keburukan orang lain, ketika kita ingin membuka aib orang lain, kita harus ingat, Pak. Kita harus ingat bahwa kita juga punya keburukan. Kita juga punya aib. Ketika kita ingin membicarakan keburukan orang lain, ingat, orang pun bisa melakukannya hal yang sama kepada kita. Kenapa? Karena orang lain juga punya lisan. Kita juga punya keburukan. Maka orang yang beriman itu sebelum dia mengucapkan sesuatu, dia pikirkan dulu, supaya tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari, supaya tidak menimbulkan kebangkrutan nanti di yaumul kiamah. Maka jangan pernah duduk bersama dengan orang yang suka gibah. Gak baik, Pak. Mungkin ketika bersama kita dia akan membicarakan keburukan orang lain, tapi dia ketika bersama dengan orang lain dia akan membicarakan keburukan kita. Itu orang yang suka gibah. Apalagi tukang fitnah. Tapi kan yang kita bicarakan benar, Ustaz, faktual.
memang demikian. Ya itu tetap tidak boleh. Ghibah itu kan berita yang faktual, berita yang benar. Atadruna mal ghibah? Nabi bertanya kepada para sahabat, tahu nggak kalian apa itu ghibah? Kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Nabi mengatakan, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan keburukan saudaramu yang tidak disukainya. Jadi keburukan saudara kita yang tidak disukai oleh dia, lalu kita umbar, kita sebarkan, kita ceritakan, kita bicarakan, maka itulah ghibah. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana jika keburukan yang kita ceritakan itu memang benar adanya? Si fulan itu memang begitu orangnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? In kana fi akhika ma taqul faqad igtabta. Kalau keburukan yang kamu ceritakan tentang saudaramu itu memang benar adanya, maka itu lagi ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahatta. Tapi jika keburukan saudaramu yang kamu ceritakan itu tidak benar adanya, berarti engkau telah berbohong. Engkau telah memfitnah. Jadi membicarakan keburukan orang lain itu antara dua, ghibah atau fitnah. Kalau benar jatuhnya ghibah, kalau tidak benar jatuhnya fitnah. Hati-hati, perbuatan-perbuatan itu dapat mengikis pahala ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ucapan-ucapan buruk yang harus kita hindari, suka berbohong, kata-katanya kotor, seluruh isi kebun binatang disebut semuanya. Ucapan-ucapan yang jorok. Orang yang beriman itu mampu menahan lisannya. Orang yang beriman itu mampu menjaga lisannya. Tidak mengucapkan kata-kata yang bohong. Tidak mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Tidak mengucapkan kata-kata yang batil. Tidak mengadu domba orang. Tidak memfitnah orang, tidak menggibah orang, tidak menjatuhkan kehormatan orang lain. Semua akan dikisos pada hari kiamat, akan dituntut balas nanti pada hari kiamat. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut nanti lantaran kita tidak mampu menjaga lisan kita dengan baik. Maka kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, mayyadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admannahul jannah. Siapa yang bisa menjamin, dia bisa menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya, antara dua mulutnya, maksudnya adalah lisan, dan dia mampu menjaga apa yang ada di antara dua kakinya, dia mampu menjaga kehormatan dirinya, dia mampu menjaga kemaluannya. Kata Nabi SAW, "Atman lahul jannah," maka aku menjamin baginya surga. Kenapa? Karena dua ini yang paling banyak menyebabkan orang tergelincir ke dalam neraka. Lantaran dia tidak mampu menjaga lisannya dan dia tidak mampu menjaga apa yang ada di antara dua kakinya. Satu ucapan saja yang kita ucapkan itu menyebabkan kita tergelincir ke dalam neraka jahanam selama 70 tahun. Sejauh perjalanan ujung barat sampai ujung timur bumi. Jadi jaga lisan kita. Arahkan untuk selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dan kata-kata yang baik. Jangan berbohong, jangan berdusta, jangan suka menyebar berita hoax, jangan suka menggunjing, jangan suka memfitnah, jangan suka mengadu domba, namimah. La yadkhulul jannata namam. Orang yang suka mengadu domba, dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang disiksa dalam kuburnya lantaran dia suka mengadu domba, suka manas-manasin. Ya. Jadi ini perkara-perkara yang harus kita hindari supaya tidak merusak hubungan persaudaraan di antara kita. Ya.
untuk menunjukkan cerminan akhlak yang baik. Ya. Karena percuma kita memiliki kualitas ibadah yang baik, namun akhlak kita tercela. Nauzubillahi min dzalik, nas'alullah as-salama wal afiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali sedikit nasihat untuk diri sendiri dan untuk kita semuanya, agar lisan ini harus benar-benar terjaga dengan baik. Ya. Allah memberikan karunia berupa lisan supaya kita manfaatkan. Karena setiap ucapan yang kita ucapkan akan ada pertanggungjawabannya nanti di hari kemudian. Barakallahu fikum. Demikian mungkin apa yang bisa kita pelajari bersama pada pagi hari ini dan bisa kita renungkan bersama dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing lisan kita agar selalu mengucapkan kata-kata yang baik dan terhindar dari ucapan-ucapan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan, mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk masalah ghibah dalam keburukan, dan kalau kita ghibah dalam membicarakan kebaikan seseorang, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini masalah bicara, tapi kalau masalah dalam hati, kita betul mengucap seseorang yang kita tidak suka, wah jangan orang kayak gini, itu dalam hati kita. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi ghibah itu membicarakan keburukan yang tidak disukai. Jadi kalau membicarakan kebaikannya bukan ghibah namanya. Ghibah itu definisinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan keburukan saudaramu yang tidak dia sukai. Jadi kalau kita memujinya, kita membicarakan kebaikannya, kita menceritakannya supaya menjadi motivasi, supaya menjadi teladan, itu bukan ghibah, ya. Itu bukan ghibah. Jadi boleh kita menceritakan kebaikan orang lain, meskipun seseorang ketika dia melakukan kebaikan bukan dengan maksud supaya diceritakan, tapi dia harus kerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang menceritakan kebaikan kita, itu bukan ghibah. Itu artinya bonus bagi kita di dunia selama kita mengerjakannya dengan ikhlas, bukan riya. Kalau orang mengerjakan kebaikan tujuannya murni agar ingin dibicarakan dan dipuji oleh orang, maka itu namanya riya atau sum'ah. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari kebaikannya. Ya, surat Al-Baqarah ayat 264. Tapi kalau kita ikhlas melakukan kebaikan-kebaikan, lalu setelah itu orang membicarakan kebaikan kita, yaitu bonus, itu hadiah di dunia. Sebelum nanti kita mendapatkan hadiah yang sesungguhnya berupa pahala nanti di hari kemudian. Kan banyak orang-orang yang melakukan kebaikan menjadi teladan bagi kita sampai hari ini. Para sahabat melakukan kebaikan, bagaimana salatnya, bagaimana puasanya. Tapi mereka ikhlas mengerjakan itu. Lalu setelah mereka wafat, kebaikan-kebaikan mereka diceritakan oleh orang-orang yang pernah menyaksikannya, dan itu menjadi teladan. Bagaimana Khalid bin Walid menjadi panglima perang, bagaimana Utsman bin Affan bersedekah di saat perang Tabuk, membebaskan sumur dari seorang Yahudi, dan seterusnya. Bagaimana sahabat Umar, bagaimana sahabat Abu Bakar, dan seterusnya. Ya. Jadi membicarakan kebaikan orang lain itu bukan ghibah. Tidak termasuk perbuatan ghibah, karena ghibah itu adalah membicarakan keburukan yang tidak dia sukainya, siapapun, bahkan orang-orang yang tidak beriman sekalipun tidak boleh dibicarakan keburukan. Itu namanya ghibah. Lalu kalau kita menggerutu dalam hati terhadap keburukan yang dilakukan oleh seseorang, nah artinya kalau kita tidak membicarakannya, berarti kita termasuk orang yang sabar. Sabar itu artinya kan al-imsak, menahan diri. Jadi cukup sampai dalam hati saja. Kita kesal kepada orang, ya, cukup dalam hati saja, tapi tidak diluapkan dengan lisan, apalagi dengan perbuatan, maka kita termasuk orang yang sabar. Ya. Syukur-syukur kalau kita mampu menahan diri dengan beristighfar, astagfirullah.
kok si fulan begitu ya, astagfirullah, beristighfar, memohon petunjuk kepada Allah agar dia mendapatkan hidayah, didoakan ya. Jangan sampai kemudian kita menjadi dendam, jangan sampai kita menjadi timbul gil, kebencian dan permusuhan di dalam hati kita ya. Jadi hati harus kita jaga, lisan juga harus kita jaga ya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Sebelah mana Pak kaligrafinya? Kiri atau kanan Pak? Selatan atau utara? Sebelah? Ini mana? Utara atau selatan ini? Pas yang tengah itu. Kan 5 ayat nih. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, di antara ciri orang yang beriman itu disebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Di antaranya alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang menjauhi perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Di antaranya yang dimaksud dengan lagwun itu adalah ucapan-ucapan yang tidak berguna, yang sia-sia, bercanda berlebihan. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang kemudian diringkas oleh Ibnul Jauzi dalam Minhajul Qasidin, dan diringkas kembali oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, Imam Ghazali menyebutkan ada sekurang-kurangnya 15 ucapan yang harus dihindari. Ada 15 penyakit lisan. Di antaranya beliau mengatakan adalah al-lagwu, anil lagwi mu'ridun. Lagwun itu artinya ucapan yang sia-sia, banyak bercanda sia-sia, berdebat ya. Kemudian cerita-cerita yang dibumbui dengan kebohongan supaya membuat orang tertawa. Nah, itu diantara ucapan-ucapan yang harus kita hindari. Di antaranya adalah menghindari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang sia-sia. Contohnya apa ucapan yang sia-sia? Cerita bola, apalagi cerita maksiat, tentu itu tidak boleh, karena itu membicarakan sesuatu yang harusnya ditutup, membicarakan kebatilan. Dia cerita bangga dengan perbuatan maksiat. Nah, itu diantara ciri orang-orang yang beriman. Jadi lagwun itu artinya sesuatu yang harus dihindari, ucapan-ucapan yang sia-sia. Karena Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang kalau dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang sia-sia. Ucapan-ucapan yang sia-sia, cerita-cerita yang bohong, cerita film, cerita macam-macam ya. Tidak berguna, sebaiknya ditinggalkan ya. Karena semua ucapan kita akan dihisab. Setiap hari kita harus menjadi orang yang lebih baik ya. Karena orang banyak menganggap ini hadis Nabi SAW, padahal bukan ya. Ini bukan hadis Nabi SAW, tapi ini ucapan yang baik yang harus menjadi perenungan bagi kita. Man kana yaumuhu khairan min anfusihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia beruntung. Ya.
Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Orang yang celaka, binasa dia. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, tidak ada peningkatan kebaikan dan ibadah dalam hidupnya, stagnan, sama saja, kata Rasulullah kata ungkapan ini, maka dia termasuk orang yang rugi. Ya. Maka agar kita menjadi orang yang beruntung, yang lebih baik daripada hari sebelumnya, maka kita harus meningkatkan ibadah dan kebaikan kita. Zikir kita harus meningkat, salat kita harus lebih baik, sedekah kita juga demikian, puasanya juga sama, baca Qur'annya harus nambah, hafalannya harus nambah. Jangan tahun lalu hafalan kita masih trikul, ya. Tahun ini masih trikul juga. Nah, itu rugi namanya, nggak ada peningkatan. Trikul saja, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu kan surat favorit tarawih. Trikul, nggak ada peningkatan. Tambah hafalannya, tambah satu ayat lah, tambah satu surat. Jadi kebaikan kita setiap hari harus meningkat, menunjukkan kesungguhan kita dan mujahadah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, mulai tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, mulai tinggalkan sendau gurau, mulai tinggalkan hal-hal yang tidak berguna. Jika kita suka begadang dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka ganti dengan begadang dengan berzikir, begadang dengan berselawat, begadang dengan membaca Al-Quran, begadang dengan salat malam, ya. Supaya kita tidak menjadi orang yang rugi, apalagi menjadi orang yang celaka, ya. Jadi siapa yang hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, maka dialah orang yang beruntung hidupnya, ya. Barakallahu fikum.